Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar pabrik X-Tray di Desa Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Diduga api berasal dari mesin oven yang meledak dan merambat ke bahan mudah terbakar hingga membakar hampir seluruh pabrik. Setelah menerima informasi, kami langsung berangkat ke lokasi untuk melaksanakan pemadaman. Dalam tempo waktu 1,5 jam, api bisa kami padamkan hingga selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kondisi TKP. Sementara sebuah tabung gas 12 kg meledak di salah satu rumah warga kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Akibatnya 3 rumah rusak dan seorang lansia luka bakar hampir 70%. Tiba-tiba ada ledakan seperti ledakan bom. Jadi keras sekali ledakannya. Ketika saya keluar ada seseorang yang orang tua sekitar umur 72 tahun teriak minta tolong. Setelah kita keluar ternyata rumah sudah mulai roboh semua. Diketahui sebelumnya tetangga korban sudah mencium bau gas dan berusaha mencari sumber bau namun tidak menemukannya. Untuk menghindari material yang rapuh dan dapat membahayakan, petugas gabungan membersihkan puing-puing rumah yang rusak. Ratusan warga Desa Datar, Kecamatan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat mengamuk dan menyoraki Ketua RT 01 RW 03 Dusun Pahing karena terpergok berselingkuh dengan istri kepala desa. Sejumlah warga yang tak kuasa menahan emosi bahkan melayangkan pukulan dan tendangan ke pelaku. Akibat kericuhan ini, anggota Polsek Cidahu dan Koramil setempat mengamankan pelaku agar tidak diamuk massa. Camat Cidahu membenarkan kejadian ini dan menerangkan bahwa kepala desa sudah mengetahui kecurigaan perselingkuhan istrinya dengan ketua RT. Dia betul RT dan sekaligus dia diam di rumah kepala desa, jadi ikut membantu di rumah tangga. Karena dia mengurus cucunya. Ini pengakuan dari kepala desa bahwa betul itu adalah RT sekaligus membantu di rumah itu. Jadi tidak kelihatan. Saat ini Ketua RT 01 RW 03 Dusun Pahing masih diperiksa di Mapolsek Cidahu. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi Ketua RT Desa Datar, Kuningan, Jawa Barat diamuk warga karena terpergok selingkuh dengan istri kepala desa menjadi pembuka di iNews Prime. Terdakwa Richard Eliezer mengaku diperintahkan Verdi Sambo untuk membunuh Yosua, bukan hajar seperti yang disebut Verdi Sambo. Saya Reinhard Sirait, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa sejumlah nasabah Bank BUMN di Bima, Nusa Tenggara Barat ricuh. Para nasabah mengklaim uang mereka hilang dan menuntut segera dikembalikan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa nasabah bank di kantor cabang sebuah bank BUMN di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis siang. Nasabah pengunjuk rasa bersih tegang dengan petugas dan memaksa masuk ke dalam bank. Para nasabah mengaku kecewa lantaran pejabat bank setempat belum bisa menemui mereka. Para nasabah meminta pihak bank mengembalikan uang mereka yang mendadak hilang dari tabungan. Menurut nasabah, raibnya uang dalam tabungan kerap terjadi, bahkan hingga puluhan juta rupiah. Kesekian kalinya di bank BCA ini. Tapi selama ini bagaimana penyelesaian dari pihak bank sendiri? Dari pihak penyelesaian Bank BRIKA Bank Bima, dia akan memanggil pihak korban secara diam-diam, lalu mereka akan rekening yang dulu rekening yang mengalami penghilangan uang itu akan diblokir dan akan disuruh buat rekening ulang. Jadi uang yang hilang tadi akan dikembalikan lewat rekening baru. Sementara pihak bank berjanji akan mempertemukan nasabah dengan petinggi bank. Keluarga korban roda paksa di Lahat, Sumatera Selatan histeris tidak terima dengan vonis hakim terhadap pelaku. Pelaku yang masih di bawah umur divonis 10 bulan penjara oleh hakim. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa.
Keluarga korban ruda paksa di Lahat, Sumatera Selatan histeris setelah mendengar vonis hakim terhadap pelaku di Pengadilan Negeri Lahat. Meski hakim memvonis pelaku lebih tinggi dari tuntutan JPU, yakni 10 bulan penjara dari tuntutan 7 bulan penjara. Korban ruda paksa yang masih di bawah umur juga histeris mendengar vonis untuk pelaku yang juga di bawah umur tersebut. Korban didampingi belasan pihak keluarga sempat mengadang hakim dan jaksa di depan ruang sidang usai membacakan vonis. Menurut Humas Pengadilan Negeri Lahat, keputusan hakim tidak bisa diintervensi dan pastinya sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Itu merupakan hak mutlak hakim yang bersangkutan, karena kami ini kan memiliki independensi untuk memutuskan suatu perkara. Tidak ada satupun yang boleh mencampuri ataupun mengintervensi dari apa yang sudah diputuskan oleh hakim yang bersangkutan dalam memutus suatu perkara. Korban bersama keluarga langsung meninggalkan Pengadilan Negeri Lahat setelah gagal bertemu dan melihat langsung pihak keluarga terdakwa. Sidang vonis 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai di Dishub Kota Makassar yang diotaki oleh mantan Kasat Pol PP Kota Makassar berakhir ricuh di Pengadilan Negeri Makassar. Keluarga korban dan terdakwa terlibat ketegangan usai majelis hakim memutuskan vonis 13 tahun terhadap salah satu tersangka. Sidang vonis kasus pembunuhan pegawai di Dishub Kota Makassar berlangsung ricuh. Kericuan berawal saat keluarga korban Najamuddin Sewang tidak terima dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap terdakwa Muhammad Asri atau lebih ringan dari tuntutan jaksa 15 tahun. Majelis hakim yang melihat situasi sudah tidak kondusif memutuskan menunda persidangan kedua terdakwa lain, Sulaiman dan Khairul Akmal. Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Joh Nicole Richard Fransini memulai persidangan dengan 3 terdakwa yang dihadirkan jaksa penuntut umum melalui Zoom dari Rutan Makassar, masing-masing Muhammad Asri, Sulaiman, Khairul Akmal. Terdakwa pertama, Muhammad Asri, divonis 13 tahun penjara atau lebih ringan dari tuntutan JPU 15 tahun setelah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Banding ya, kalau nggak puas dengan hukuman yang diputuskan oleh majelis hakimnya itu. Dan mudah-mudahan ini tidak ada masalah, proses persidangan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat yang ada. Si Bali berharap tidak ada kericuhan di sidang berikutnya. Pihaknya juga akan memaksimalkan pengamanan di pengadilan mencegah hal serupa terjadi. Seorang kakek berusia 80 tahun dievakuasi setelah rumahnya roboh tertimpa pohon tumbang di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu pohon tumbang juga menimpa 3 rumah lainnya dan menewaskan 2 warga. Inilah proses evakuasi seorang pria lansia berusia 80 tahun yang nyaris tewas setelah rumahnya tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang di Jalan Al-Markas, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Personil Damkar Makassar dibantu warga sekitar bahu-membahu memindahkan puing atap rumah dan mengangkat batang pohon yang masih menimpa korban. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah warga untuk diberikan pertolongan pertama dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Ketimpa pohon yang berada di dalam rumah, pohonnya tumbang, dia ketimpa. Tadi itu setelah diperiksa, ya alhamdulillah tidak ada cuma lebam di daerah betisnya. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon setinggi 20 meter yang berada di kawasan perumahan Puri Patene Permai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Sulawesi Selatan tumbang dan menimpa 3 rumah warga. Akibatnya 2 warga tewas terjepit di reruntuhan rumah. Sementara, seorang balita berusia 2 tahun selamat. Diketahui ketiga korban yang tewas dan selamat ini merupakan ibu, anak, dan cucu korban yang tertimpa pohon saat berada di dalam rumah.
Proses evakuasi terhadap 3 korban yang terjebak di dalam rumah berlangsung selama 2 jam hingga para korban berhasil dikeluarkan. Itu angin dari sana ya. Terus? Putih baru terputar ke sini, tabrak ini kayu ya. Langsung di situ angka. Terus? Itu angin putih tuh tabrak itu. 2 jenazah korban yang berhasil dievakuasi kini diungsikan ke rumah sanak keluarga untuk disemayamkan, lantaran kondisi rumah korban masih rusak parah. Satu keluarga warga Jayapura tewas dalam kecelakaan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Diduga sopir minibus mengantuk saat mengemudi hingga menabrak pohon yang menyebabkan mobil terguling dan masuk ke sungai sedalam 3 meter. Satu keluarga menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Minibus yang mengangkut 6 orang penumpang ini menabrak pohon lalu terguling hingga masuk ke sungai. Kecelakaan bermula ketika minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tanah Toraja menuju Kota Makassar. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk saat menghindari lubang sehingga tak mampu mengendalikan kendaraannya hingga oleng dan terperosok ke sungai sedalam 3 meter. 5 orang penumpang yang merupakan warga asal Jayapura tewas di tempat, sementara 1 orang penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Keluarga yang akan ke mana? Ke Papua. Ya, kita lihat dari KTP hampir semua beragama Nasrani, Kristen, dan kemungkinan mereka habis dari kantor habis Natalan atau Tahun Baru. Petugas dibantu warga mengangkat minibus menggunakan tali dan ditarik menggunakan truk. Pemirsa, seorang pria tewas dan seorang wanita mengalami luka bakar usai dibakar orang tidak dikenal di jembatan Jalan Fajar Terusan, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski sempat mendapatkan pertolongan dari warga sekitar, nyawa korban tidak tertolong. Satu orang laki-laki tewas, sementara 1 wanita mengalami luka bakar setelah menjadi korban pembakaran oleh orang tak dikenal di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dari rekaman video amatir milik warga yang berada di tempat kejadian berusaha menolong korban usai pembakaran, namun nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa ini terjadi saat korban yang sedang duduk bersama seorang wanita di jembatan tersebut tiba-tiba terbakar setelah disiram bensin oleh orang tidak dikenal, lalu menyuburkan diri ke sungai yang berada di sebelahnya. Sementara wanita bernama Dewi yang juga mengalami luka bakar tersebut berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Diduga para korban dibakar oleh mantan suami korban perempuan. Awalnya gimana sih, Bang? Itu dari itu kebakar. Itu dia loncat ke kali itu. Diangkat dia masih hidup, udah masih hidup, gak lama ya meninggal. Ceweknya masuk rumah sakit. Pelakunya mantan suaminya katanya. Hingga saat ini pihak polisian dari Polsek Penjaringan dibantu oleh Polres Jakarta Utara masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Datang menyiramkan bensin ke salah satu korban. Karena terbakar, korban ini nyuburlah ke kali. Sehingga tidak dapat diselamatkan yang bantu warga. Dan salah satu korbannya yang perempuan sekarang dibawa ke rumah sakit. Oh, gitu. Nah, yang laki ini meninggalnya karena kebakar atau? Iya, makanya kita masih dalam nunggu hasil otopsi. Apakah korban meninggal karena terbakar atau karena tenggelamnya? Oh, tapi jenazah hangus, Bang? Jenazah terbakar lah, bukan hangus. Ya, luka bakar. Itu korban diperkirakan usia berapa, Bang? Korban usia 40-an. 40-an? Ya. Kalau yang perempuan? Perempuan 39 lah. 39. Inisialnya, Bang? Inisialnya S sama D. Yang S yang meninggal, Bang? S yang meninggal. Bang, itu yang pelaku ini kenal dengan korban apa seperti apa, Bang? Nah, ini masih pendalaman ya. Masih pendalaman karena kami lagi periksa saksi-saksi. Tapi udah diamankan, Bang, pelakunya, Bang? Belum. Kita lagi amankan saksi dulu dan saksi. Jadi kita keterangan saksi. Sementara usai kejadian, jenazah pria korban berusia 40 tahun ini langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Basmol, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut keluarga, korban adalah sosok yang baik, namun diduga menjalin hubungan cinta segitiga.
Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di Cilegon, Banten diduga diculik oleh kerabat keluarga korban. Orang tua korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Rekaman CCTV sebuah pusat perbelanjaan di Cilegon menunjukkan terduga pelaku membawa kedua korban masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Menurut keluarga, penculikan terjadi pada Senin lalu. Pelaku membujuk korban bersama kakaknya untuk membeli es dan mengajak makan. Namun pelaku meminta kakak korban untuk pulang sendiri. Keluarga berusaha mencari korban dengan memasang foto anaknya di sejumlah lokasi. Keluarga juga telah melaporkan dugaan penculikan ke Polres Cilegon. Polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Pihak keluarga berharap pelaku segera membawa pulang anaknya karena korban masih kecil dan dalam kondisi sakit. Ambil CCTV dari Ramayana, jelas anak saya dibawa ke Ramayana, sempat dibawa masuk terus keluar lagi, tidak ngapa-ngapain di dalam Ramayana itu. Setelah keluar dari Ramayana, anak saya diajak baru benar makan warteg di depan Ramayana itu. Di depan Ramayana itu dimakan, setelah makan anak yang umur 7 tahun saya ini yang laki-laki disuruh pulang dengan alasan dia ngomongnya mau menyusul ibunya. Bang, kamu pulang susul ibu ya, suruh ke sini biar kita bisa main bareng, nunggu di Ramayana. Kita ke informasi selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan seluruh aset milik First Travel dikembalikan untuk para jemaah yang jadi korban penipuan agen perjalanan itu. Sebelumnya, aset tersebut dirampas negara. MA mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri Depok selaku pemohon peninjauan kembali. Adapun pihak termohon adalah PT First Anugrah Karya Wisata dalam perkara atas nama Andika Surahman. Total barang sitaan pada kasus ini sebanyak 820, sementara 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang 1,5 miliar rupiah. First Travel tercatat menghimpun hampir 2 triliun rupiah uang jemaah dan mencuci sebagian uang tersebut. Hingga suami istri pemilik First Travel divonis 20 dan 18 tahun penjara. Richard Eliezer dalam persidangan menegaskan bekas atasannya Ferdi Sambo memerintahkannya dengan kata bunuh, bukan hajar. iNews Prime akan segera kembali.